Naam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam hari ini ya, untuk melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Baik, insya Allah kita akan masuk ke percakapan yang ketiga di sini ya, yang setelah kemarin kita bahas percakapan pertama dan kedua dari bab yang keempat ya, dan kita akan insya Allah juga menyelesaikan bab yang keempat ini. Jadi pada pertemuan selanjutnya, kalau insya Allah kita bertemu lagi ya, kita akan bahas bab yang kelima. Kita akan masuk bab yang kelima. Baik, tanpa panjang lebar, al-hiwarus tsalis ya, tahapan yang ketiga. Unzur wastami' wa'id. Lihatlah, dengarlah, dan ulangilah. Nah, nanti bisa lihat ya, percakapan yang ketiga ini tidak terlalu panjang. Kita akan mulai baca, untuk cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Mata tastaykizu yawmal udlah, astaykizu mubakkiran. Wa mata tastaykizu anta, astaykizu mutaakhiran. Mada taf'alu fis sabah, ushahidu tilfaza. Wa mada taf'alu anta, aqra'u sahifatan au kitaban. Aina tusallil jumu'ah? Usallil jumu'ah fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aidan. Nah, kita akan baca dari awal lagi ya, sambil kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. Mata tastaykidu yaumal udlah. Nah, apa artinya mata tastaykidu yaumal udlah? Nah, pikir ini kalimat yang kita dapati di luar sebelumnya, di bab 4 ini malah. Apa artinya? Jam berapa kamu bangun Yaumal udlah. di hari libur, pada hari Nah, libur? ya jadi eh, lebih tepatnya kapan ya, bukan jam berapa mata itu. Kapan? Kita tahu kalau kapan berarti menanyakan waktu. Ya, kapan kamu bangun tidur? Betul, pada hari libur. Ya, satu lagi ya di sini. Walaupun kita sudah harus benar-benar matang dari perubahan domir pada fi'il mudhari ya. Kemarin kita sudah jelaskan dan juga sudah mengerjakan latihannya. Bangun tidur dan bangun tidur dan domir adalah kamu. Ya, kapan kamu bangun tidur? Pada hari libur. Hari libur. Astaikizu mubakkiron. Saya bangun tidur, ya kan? Ini berubah jadi A, jadi anak. Mubakkiron artinya apa? Di awal awal waktu, Iya, lebih awal, di awal. atau dia identik dengan pagi-pagi ya. Nah, wa mata tastaikizu anta? Dia bertanya balik ya. Dan kapan kamu bangun tidur? Dijawab astaikizu mutaakhiron. Nah, jadi mubakkiron lawannya adalah mutaakhiron. Nah, itu adalah lawan katanya. Kalau mubakkiron lebih awal, kalau mutaakhiron apa artinya? Lebih lambat ya. Lebih lambat berarti terlambat gitu ya. Iya, betul. Nah, kita lanjut di bawahnya. Mada taf'alu fis sabah? Apa artinya? Apa
Apa yang kamu kerjakan, kamu Naam. laki-laki kerjakan, Iya. Ini bagus. Kamu laki-laki lakukan fisobah. Apa arti sobah? setelah subuh. Ya. Nah, kalau sobah Pada itu saat subuh, enggak. Sobah itu pagi hari. Ya, kemudian jadi sobah itu waktu pagi. Memang agak mirip ya. Kalau subuh itu subuhun. Nah, kalau subuh tulisannya seperti ini. Subah. Tapi kalau sobah waktu pagi. Nah, jadi kalau diartikan apa yang kamu lakukan pada pagi hari? Usyahidut tilfaza. Saya menyaksikan atau menonton televisi. televisi. Ya, sebentar. Kita tulis ini. Kita menyaksikan saya dulu ya. At-tilfaz. Televisi. Ya, TV. Wa madza taf'alu anta? Dan apa yang kamu lakukan? Di situ dia bertanya lagi. Aqra'u sohifatan au kitaban. Apa artinya sohifah? Saya membaca majalah dan buku, Nah, koran. kalau iya, sohifah itu koran atau surat kabar. Kalau tadi antum maksimal menyebutkan majalah, ya, bahasa apa majalah? Majalah juga, majalah. Majalah Iya, tuh ya, majalah. majalah tuh, ya baru artinya Majalah. majalah. Ya, nah, tapi kalau sohifah dia koran dan atau ya itu atau itu artinya Kitab buku. iya atau buku. Nah, kita lanjut di bawahnya. Aina tusallil jumu'ata? Di mana? Kamu sholat Jumat. Iya, sholat Jumat. Usallil jumu'ata fil masjidil kabiri. Saya sholat Jumat Jumat di di Masjid Raya, masjid Al-Kabir artinya apa? Masjid besar, raya ya, besar. Besar. Iya. Ya, kita tahu bahwasanya si besar ini sebagai sifat. Nah, berarti kita singgung lagi ya pembahasan sifat di sini. Antum bisa lihat. Al-Masjid. Ada alif lam ya? Oh, berarti sifatnya juga nanti pasti ada alif lam ya. Al-Masjid Al-Kabir. Lalu di sini ya, di harokatnya kasro. Harokatnya juga kasro. Sro. Lalu masjid muzakkar atau muannas? Masjid Muzakkar. Muzakkar berarti sifatnya nggak boleh ada yang namanya tak marbutoh ya. Nggak boleh tiba-tiba al-masjidul al-kabiratu. Ya itu salah. Lalu al-masjid mufrad dan sifatnya juga mufrad. Ya, apa itu mufrad? Ya, maksudnya adalah tidak musanna dan tidak juga jamak. Ya, jadi masjid itu kan satu masjid. Gitu kan. Jamaknya masjid apa? Kalau masjid ada banyak. Masajid ya, Nah, ya. Masjidun jamaknya. masajid. Naam, masajid. Masjid. Iya, seperti itu. Lalu di bawahnya usalli fil masjidil kabiri aidon. Ya, sama seperti di atas fil masjidil kabiri ya. Berjalan di situ kaidah tentang sifah mausuf atau na'at man'ut. Ya, ada alif lam kasro, kasro muzakkar, muzakkar, mufrad dan mufrad. Lalu aidon artinya apa? Juga. Juga iya. Ya, seperti itu. Silahkan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau Antum. yaumal Hmm. utlah
Ustaz ya. Itu fathah ya. Betul, fathah. Karena apa di situ? Tahu nggak antum Mas Muledi? Pasti ada alasan yang kenapa dia fathah. Ya Baik. apa maf'ul bih ya. Ah, kurang tepat. Betul maf'ul, tapi bukan maf'ulun bih. Maf'ulun fi. Ini pernah Anda singgung ya di percakapan pertama. Nanti antum akan dapati ya maf'ulun fi. Seperti itu. Kita lihat maf'ulun bih dulu ya. Antum bisa di sini, Aki Muladi. Usyahidut tilfaza. Kenapa harokatnya fathah? Objek ya. Nah, objek. Apa bahasa Ya. Arabnya? Maf'ulun. Maf'ulun bih. Apa Hmm, betul. maf'ulun Bihi. maf'ulun bihi. Iya. Tulisannya seperti ini. Ya. Dan Anda anggap ini terkenal lah kalau maf'ulun bih itu ya. Karena artinya objek. Ya kan? Maf'ulun bihi. Ya, sama juga di bawahnya aqra'u sahifatan au kitaban. Ya, betul dia karena maf'ulun bih juga karena objek kan, baca koran. Lalu di bawahnya usallil jumu'ata. Ya, dia juga fathah karena dia maf'ulun bih. Lalu apa lagi di sini? Ya, paling itu saja ya yang arti objek. Nah, Ana pernah singgung ya bahwasannya ada jenis maf'ul lagi ya namanya maf'ulun fihi. Nah, maf'ulun fihi. Tapi sebelum itu Ana ingin beritahukan bahwasanya maf'ul itu nggak cuma satu, bukan cuma maf'ulun bi saja. Maf'ulun bi memang terkenal ya karena dia objek sering kita temui. Ya, jadi ada namanya maf'ulun bihi satu, maf'ulun fihi dua, maf'ul li ajlihi tiga, maf'ul mutlak empat, maf'ul ma'ahu kelima. Jadi ada jenis lima maf'ul ya yang mungkin berbeda-beda jenisnya tapi kaidahnya tetap sama yaitu apa kaidahnya? Harokatnya Fathah ya. iya harokatnya fathah ya. Berarti kalau antum dengar kata maf'ul ya langsung terbayang bahwasannya oh harokat terakhirnya fathah seperti itu. Nah, di sini kita temukan yang namanya maf'ulun fihi. Jadi maf'ulun fihi kita jelaskan dia itu definisinya keterangan tempat dan juga keterangan waktu yang di situ bisa diartikan fi, ya artinya di. Ya, tapi jangan sampai ada di-nya ya, jangan sampai ada fi-nya. Kita lihat sini, mata tastaiqizu yaumal utlah, ya kan? Di hari libur, nggak ada fi-nya di situ, ya kan? Ya, dia keterangan waktu. Waktu. Nah, antum bisa lihat yauma, seperti itu ya. Dan kita mungkin lihat di atas lagi, hiwar-hiwar sebelumnya, ya ada di situ. Kita lihat, nah di sini tidak ada, di percakapan pertama ada. Yaumul Nah, Jum'ati ya Ustaz ya. kalau yaumul jumu'ati, lihat posisinya dulu ya. Nanti kita bahas dulu ya di sini. Astaikizu inda saat. Nah, saat ya di situ harokatnya fathah. Lalu di sini ba'da. Nah, harokatnya fathah. Kamu menunjukkan keterangan waktu kan setelah sholat gitu waktunya gitu. Kalau tadi antum Mas Kimoli menyebutkan yaumul jumu'ah ya. Jadi seperti ini loh. Tadi Anda jelaskan definisi tambahannya adalah dan di situ ada keterangan fi, ada keterangan di hari libur kah atau setelah sholat kah atau apa tadi ya saat fajar kah gitu saat subuh kah seperti itu ya. Jadi kalau antum langsung tiba-tiba menyebutkan yaumul utlah tapi dia posisinya bukan maf'ulun fi, bukan keterangan waktu, jadi dia harokatnya tetap yaumul utlah, yaum ya harokatnya domah, yaumun seperti itu. Ya paham ya Kim Muladi. Jadi Ya. lihat posisinya, bukan lihat katanya.
Jangan tiba-tiba dengar yaumul utla, oh dia keterangan waktu, dia maf'ulun fi gitu. Jangan seperti itu. Kita lihat posisinya dia bagaimana atau posisinya di mana pada saat di kalimatnya. Seperti itu. Lalu muncul pertanyaan di sini, ya, kok di sini fis sobah? Kenapa enggak fathah di situ walaupun keterangan waktu? Betul nggak? Iya. Jadi kalau Anda bisa jawab adalah dia menggunakannya ungkapan dengan huruf jar bukan dengan maf'ulun fi. Ya itu suka-suka bukunya atau suka-suka kita juga. Kalau kita ganti seperti ini juga bisa, ya. Kita gunakan maf'ulun fi deh, yang gunakan huruf jar. Berarti mada taf'alu, apa kira-kira? Nggak ada fi-nya. Soba, Sob, sob, sobahi, sobaha, iya, sobahan. bahan. Seperti itu ya. Tapi kalau di menggunakan ini, ya menggunakan huruf jar, dia ya pastinya kaidahnya huruf jar, bukan menggunakan kaidah maf'ulun fi. Ya gitu. Jadi ini hanya permasalahan penggunaan ungkapan kata saja ya. Suka-suka kita bagaimana ya. Ya opsional. Lalu kita lihat di atas di sini. Seandainya kita mau gunakannya huruf jar juga tidak masalah. Kita tulis misalnya di sini mata, ya, bentar. Mata tastaikidu fi. Apa kira-kira harokatnya? Yaumi, yaumil. Iya, fi Ya. yaumil utlah. Seperti itu ya. Fi yaumil utlah. Nah, seperti itu. Ya, yang Anda bilang tadi hanya permasalahan bagaimana kita cara mengungkapkannya saja. Mau pakai maf'ulun fi silahkan, mau pakai huruf jar silahkan. Yang paling terpenting adalah kalau mau pakai huruf jar, ya jalankan kaidah huruf jar, harokatnya kasroh. Kalau mau pakai maf'ulun fi silahkan, tapi jalankan kaidah maf'ulun fi di situ. Ya, seperti itu. Lalu ya kalau di sini mubakkiron, mutaakhiron ya sebenarnya dia itu hal, kalau antum ketahui aku Mulyadi, antum tahu hal, Mubakiron. tahu hal nggak? Baru pernah Eh, dengar ya? iya, Jadi hal itu artinya keadaan. Jadi ketika kita bilang saya bangun tidur dalam keadaan lebih awal, ya kan? Itu untuk menjelaskan kan keadaannya bagaimana. Ya, dia juga harokatnya fathah. Tapi kita kesampingkan dulu deh. Insya Allah kita akan bahas pada pembelajaran berikutnya. Ya, kita bahas di sini maf'ulun fi saja dulu. Ya, jadi hal itu keadaan yang menjelaskan keadaannya. Saya bangun terlambat, gitu kan? Terlambatnya keadaan dia bangun ya. Ya, dia juga harokatnya fathah. Gitu. Baik, silakan jika ada yang tanyakan sebelum kita baca bersama-sama. Baik, kita akan baca bersama-sama. Silakan ikuti apa yang Anda ucapkan. Mata tastaikizu, mata tastaikizu, apa? Mata tastaikizu yaumal utlah, mata tastaikizu yaumal utlah, astaikizu mubakkiran. astaikizu mubakiron, Wa mata tastaikizu anta, wa mata tastaikizu anta, astaikizu mutaakhiran. astaikizu mutaakhiron, Mada taf'alu fis sabah, mada tab'alu bis sobah, usyahidut tilfaza. usyahidut tilfaza,
وماذا تفعل أنت؟ Wa madza taf'alu anta? أقرأ صحيفة أو كتابا. Aqra'u sahifatan au kitaban. أين تصلي الجمعة؟ Aina tusallil jumu'ah? أصلي الجمعة في المسجد الكبير. Usallil jumu'ata fil masjidil kabiri. وأين تصلي أنت؟ Wa aina tusalli anta? أصلي في المسجد الكبير أيضا. Usolli fil masjidil kabiri aygon. Nah, itu kita akan bertukar hiwar sini dan Ana akan mulai terlebih dahulu. Mata tastaykidu yaumal utlah? Astaikizu mubakkiron. Wa mata tastaikizu anta? Astaykidu mutaakhiran. Madza taf'alu bis sobah? Ushahidu tilfaza. وماذا تفعل أنت؟ Aqra'u sahifatan au kitaban. أين تصلي الجمعة؟ Usallil jum'ata fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta? أصلي في المسجد الكبير أيضا. Nah, untuk memanfaatkan waktu, ya, sekarang antum mulai terlebih dahulu. Akhi Muladi, terhiwar lagi. Mata tastaikizu yaumal utlah? أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظ أنت؟ Astaikizu mutaakhiran. ماذا تفعل في الصباح؟ Usahidul usahidut tilfaza. Wa madza tab'alu anta? أقرأ صحيفة أو كتابا. Bentar. Nah, Aina tusallil jum'ata? أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ Usolli fil masjidil kabiri aygon. نعم. هذا ما أستطيع أن ألقي لكم من التوديع والقراءة من هذا الحوار. Yaitu yang bisa Anda berikan dari penjelasan dan juga pembacaan yang Anda bisa berikan dari hiwar ini. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Anda yang izin minum dulu. Ya Ustaz. Nah, nadkhul ilal mufradat. Kita masuk ke kosakata. Kita akan baca bersama-sama. Ya, ikuti lagi apa yang Anda ucapkan. Kitabun, Kitabun, sahifatun, sohifatun, tilfazun, tilfazun, yushahidu, yushahidu, as-sabahu, as-sobahu, kabirun, kabirun, mubakkiron, mubakkiron, mutaakhiran. mutaakhiran. Nah, ya, itu adalah kosakata-kosakatanya yang harus Antum ketahui dari setelah membaca hiwarnya atau percakapannya. Ya, dan menurut Anda tidak ada yang gimana-gimana di sini. Ya, paling ya harus Antum hafalkan saja.
Lalu di bawahnya ada latihan seperti biasa untuk bisa jadikan tugas mandiri. Ya, hanya tinggal melihat hewara, insya Allah antum bisa menjawabnya. Misalnya, nomor satu, man yastayqidu mubakiron. Kita lihat hewara. Siapa yang bangun pagi-pagi? Ah, di sini. Faisal berarti ya jawabannya. Seperti itu ya. Ya, Jadi yang Faisal. namanya juga bikhtisor dengan singkat. Ya, jadi tinggal antum langsung jawab Faisal. Faisal. Iya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Di bawah sini ada latihan. Sil baina kulli surataini bainahuma alaqah. Sambungkan dua gambar ya, bainahuma alaqah yang di antara keduanya memiliki hubungan atau keterkaitan. Ya, alaqah itu hubungan. Contohnya di sini yagsilu kita sambungkan dengan apa? Memiliki hubungan dengan apa dia? Yagsilu Eh, yakwi. Yakwi. Nah, kalau kitabun apa kira-kira? Kitabun Sohibatan. Iya, Ya, sohifatun. Patan. Orang. Sohibatun. Ya. Nah, lalu hafilah ya dengan sayarah. Sayaratun. Iya. Ya, insya Allah bisa antum kerjakan sendiri. Lalu sambungkan di sini antara kata dengan gambar yang sesuai ya. Seperti biasa, kata dengan gambar yang sesuai itu sangat-sangat mudah. Di bawahnya ada mufrodat idofiyah. Sudah kita bahas kemarin tentang apa? Kosakata tambahan. Iya, kosakata tambahannya tentang apa? Tentang eh, bilangan bertingkat. Ya. Iya, bilangan urutan bertingkat juga bisa ya. Sudah. Ya, ada dun tartibiyah kalau bahasa Arabnya. Dan menurut Ana, antum juga sudah bisa lebih-lebih lagi ya dari yang antum sudah hafalkan ya. Awal, sani, sampai khomis. Ya, untuk setelahnya juga sudah Ana berikan polanya. Ya, sadis, sabi', samin, tasi' dan Tasya. al-akhir. Ya, baik. Lalu di sini at-taraqib an-nahwiyah dan alhamdulillah kita justru bahas semuanya. Ya, di bab yang 4 ini 1, 2, 3, 4 alhamdulillah sudah kita bahas. Dan karena memang penting ya untuk pembelajaran di 1 jam ini. Ya, kalau sekiranya bisa dikerjakan di luar 1 jam sendiri, ya mungkin kita tidak bahas. Lalu mulai khos atau rokib. Ya, di sini ringkasan susunan kata. Tiap babnya kita lewati ya, karena bisa antum baca-baca sendiri di sini seperti rangkuman. Lalu al-aswat, fahmul masmu, ya suara-suara dan pemahaman pendengaran itu tentang makhraj huruf. Ya, bisa antum pelajari sendiri tentang makhraj huruf. Tiap bab juga kita lewati bersama juga pemahaman pendengarannya. Nah, lalu di sini kita bertemu latihan al-kalam. Ya, so kita akan bahas di sini. Kita langsung lihat contohnya. Ada kata al-jumu'ah. Satu. Lalu al-masjidil kabir. Kita masukkan ke kalimatnya. Aina tusallil jumu'ah? Usalli fil masjidil kabiri. Fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aidon. Nah, silakan dipahami terlebih dahulu. Ya. Em, di sini juga tidak terlalu sulit ya, hanya tinggal memindahkan dari kata di sini ke contohnya. Beda seperti kemarin ya, itu lebih lebih harus berpikir lagi ya. Kita harus mengedit katanya juga harus merubah dulu katanya sebelum dimasukkan ke keywordnya. Ya, domira ana, domira dia, ya, huwa diganti menjadi ana lalu anta seperti itu. Tapi di sini mudah, tinggal langsung pindahkan saja seperti itu. Baik, coba silakan Akhi Mulyadi yang nomor pertama. Al-Fajro Masjid Omar. Aina tusallil fajro.
usolli fil masjidi umaro. Wa aina tusolli anta? Usolli fil masjidil umaro aidon. Fil masjidi umaro aidon. Naam, sahih. Untuk penempatan kalimatnya sudah bagus dan juga betul. Tapi yang harus Anda perhatikan, Akhi Mulyadi adalah, Anda bisa lihat di sini, ya, kalau di contohnya, Al-Masjid Al-Kabir, ya, di situ sifat mausuf, ya, kata keduanya itu sebagai sifat. Ya, makanya bisa ada alif lam di situ. Kalau di contoh, bukan contoh ya, di latihannya, ya, soalnya di sini, dia itu bentuknya idhofah, ya. Kata keduanya bukan sebagai sifat, ya. Umar itu bukan sebagai sifat, tapi dia sebagai kata yang disandarkan kepada masjid. Ketika kita bilang Masjid Umar, ya, Umar ini bukan sifat ya. Nah, makanya berlaku kaidah di situ atau berjalan kaidah di situ yang namanya idhofah. Ya, yaitu ada kata pertamanya nggak boleh ada alif lam dan juga nggak boleh tanwin. Ya, walaupun nggak ada alif lamnya, dia juga nggak tanwin. Seperti kita bilang gurfatu naumin, gurfatu julusin. Ya, jadi tidak boleh ada alif lamnya. Ya, coba antum bisa praktekkan Kalau di untuk Umar, apa Ustaz harokatnya? kalau Umar Umaro, betul. Umar. Ya, jadi memang yang sudah antum ketahui adalah harokatnya apa? Kalau mudhof ilainya, kata keduanya, Eh, as u- kasra bukan? eh, Ya kan, Umaru, ya kan? Misalnya antum bilang seperti ini, gurfatu julu, Julusi, iya julusin, gitu kan? Lusin. Jadi, ya, jadi memang kaidah umumnya seperti itu ya. Jadi kita pelajari dulu kaidah secara umumnya, gurfatu julusin, ya, kata selainnya itu kasroh, lalu gurfatu naumin, gitu kan? Kata saya kasroh. Nah, namun di sini Umar ini kata yang keluar dari kaidah umum. Ya, dia itu nggak boleh kasroh. Kasrohnya itu digantikan dengan fathah. Makanya kita baca Masjidi Umaro. Tadi antum sudah betul. Ya, anak kira antum tahu yang namanya mamnu minas sorof. Apa itu mamnu minas sorof? Ya, Apa mudob mudob ilahi gitu Ustaz ya? bukan. Mamnu minas Bukan. sorof itu ya kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Dan ini pernah Anda jelaskan kalau nggak salah ya, yaitu pada kata Makkah, betul nggak? Iya. Iya. Kalau antum ingat di situ anak pernah jelaskan yang namanya mamnu minas sorof. Ya, Makkah itu nggak pernah tanwin dan juga nggak pernah kasroh. Makanya kalau kita bilang fi Makkah tak, nah seperti itu ya. Jadi selain dia tidak kasroh ya setelah fi gitu kan, dan dia juga tidak tanwin dan nggak ada alif lamnya di situ. Ya jadi Makkah dan Umar ini satu kaidah gitu ya mamnu minas sorof seperti itu. Makanya kalau antum bilang fi masjidi Umaro, yang benar seperti itu. Kalau Umari atau Umarin itu salah seperti itu. Lalu nanti kita bisa lihat di kata setelahnya ini ya. Tahu anak Bilal itu nggak mamnu minas sorof. Ya makanya nanti antum baca fi masjidi Bilalin seperti itu. Ya, coba antum maksimal dijawab. Aina tusalli? Eh, Usolli fil masjidi Bilalin. Iya, fi masjidi Bilalin. Ya, saya ingatkan seperti itu ya. Bilal itu bukan mamnu minas sorof. Coba silakan dilanjutkan wa aina. Eh, wa wa aina tusolli anta? Usolli eh, usolli fil masjidi Bilalin. Fi masjidi nggak Fi boleh ada alif lam. fi masjidi Bilalin. Iya, seperti itu ya. Jadi tadi memang kita bahasa itu kata pertamanya ya dia nggak boleh ada alif lamnya karena itu idofa. Ya tadi mungkin karena antum bertanya ya Umar itu harokatnya apa?
Ya, jadi kita jelaskan juga di sini. Ya, Umar itu harokatnya nggak boleh kasro, dia mamnun sorof. Tapi poin intinya adalah karena di bawah sini idofa ya, idofa semua. Ada misalnya Masjid Utsman, Masjid Ali, Masjid Ammar, Masjid Torik. Ya, dia berbeda dari contohnya yang itu adalah sifat. Kalau di sini sifat, di sini idofa. Di sini boleh alif lam, di sini nggak boleh alif lam. Seperti itu. Coba antum jawab setelahnya Masjid Utsman. Nah, Utsman ini mamnu minas shorof. Seperti itu. Coba dijawab. Aina aina tusallil asra? Ah, Usolli fi masjidi Usman. Usmana kalau mau dibaca. Usmana. Iya. Wa aina Iya. tu wa aina tusolli anta? Usolli fi masjidi Usmana Aidon. Naam, sahih seperti itu ya. Jadi memang kalau ditanya bagaimana kita mengetahui kata tersebut itu mamnu minas shorof atau tidak ya, caranya adalah antum pelajari babnya ya. Di situ disebutkan segelintir kata. Jadi nggak semuanya ya memang. Jadi memang kata-kata yang dianggap spesial dia keluar dari kaidah umum gitu kan. Dan ya beberapa ada polanya. Misalnya Usman itu wazannya adalah karena alif dan nun gitu. Diakhiri alif dan nun seperti itu. Ya, setahu anak. Lalu Umar itu ala wazan fu'al seperti itu. Yang antum bisa pelajari pada bab mamlum nasorof. Paling mudahnya adalah antum kenali sedikit-sedikit ya. Ketika Umar, antum sudah ketahui mamlum nasorof ya, berarti setelahnya, oh berarti nggak boleh kasro dan tanwin seperti itu. Lalu Usman, oh dia mamlum nasorof ya, berarti menambah lagi nih gudang kosakata yang tidak boleh kasro dan tanwin ya, seperti itu. Kalau tadi antum mau belajar umumnya ya silakan pelajari pada babnya. Lanjut ya, Al-Maghrib Masjid Ali. Nah, ini Masjid Ali nggak memenuhi syarat. Silakan. Aina eh, us, aina tusallil maghriba? Oke. Usolli fi masjidi aliyin. Iya. Wa usolli fi masjidi aliyin aidon. Ya, wa aina tusalli dulu. Wa aina tusalli anta. Usolli fi masjidi aliyin aidon. Iya, tidak apa. Bagus Ya. seperti itu. Selanjutnya, Al-Aisha Masjid Ammar. Dan Ammar juga setahu Ana bukan mamnun nisrof. Aina tusallil isya? Oke. Usolli fi masjidi Ammarin. Iya. Wa aina tusolli anta? Usolli fi masjidi Ammarin Aidon. Oke. Yang terakhir, Al-Jumu'ah Masjid Tariq. Dan Tariq bukan mamnun nisrof. Aina tusallil Jum'ata? Usolli fi masjidi Torikin. Wa Oke. aina wa aina tusolli anta? Usolli fi masjidi Torikin Aidon. Sahih. Seperti itu. Atas. Ya, silakan jika ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan. Jadi dihafal gitu Ustaz ya di Iya, betul. ya. Dihafal dan juga diingat-ingat. Sama seperti kita mengetahui jamak taksir, gitu kan? Jamak yang tidak beraturan. Contohnya tadi misalnya, ya tadi tidak ada contoh ya. Misalnya, kitabun jamaknya kutub. Betul? Ya. Kitabun jamaknya kutub. Oh, berarti kita harus ingat-ingat bahwasanya kalau nanti ditanya, ya atau nanti kita ingin tahu ya, bahwasanya jamaknya kitabun apa? Kutubun. Nah, itu kan nggak ada polanya ya kan? Jadi kita benar-benar harus hafalkan. Dan satu-satu cara mengetahui jamak taksir ya yang tidak beraturan adalah tanya ke orang Arabnya langsung atau lihat kamus bahasa Arab. Seperti itu.
Ya, tadi ya Umar dan Utsman itu mamnu sorof, ya. Setahu ana juga Bilal dan Ali, Ammar dan Thafiq itu bukan mamnu sorof. Tapi jika antum mendapati bahwasanya nanti ya atau mengetahui ini mamnu sorof ya, silakan koreksi ana ya. Dan yang anak tahu Ya, adalah Umar dan Utsman itu bukan mamnu sorof dan selain dia, selain berdua itu tidak mamnu minas sorof. Ya, silakan dikoreksi jika ana salah. Lalu latihan di bawahnya. Di sini bisa kita bahas. Ini cukup mudah juga. Antum bisa lihat. Ya, di sini nggak ada contohnya ya. Tapi anak akan jawab nomor pertama sebagai contoh. Mada yaf'alu Ahmad? Ana jawab seperti ini. Yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an. Seperti itu. Ya, apa yang dilakukan Ahmad? Ahmad membaca Qur- Al-Quran. Al-Quran. Iya, seperti itu ya. Coba nomor dua, akhimu tadi. Mada taf'alul bint? Eh, ya, tab tab alul bintu, ya, 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 tahsilu tahsil. Nah, kalau ditanya apa yang dilakukan, jangan mengulang lagi taf'alnya ya, tapi langsung sebutkan kata kerjanya seperti yang tadi. Mada yaf'alu Ahmad yaqra'ul Qur'an. Ya, apa yang dilakukan Ahmad? Dia membaca Al-Qur'an. Jangan diulang lagi taf'alunya atau yaf'alunya. Ia tab Aku ia tahsilu ia tahsilu bil gurbatil bil gurbat bil gurbatil julusi. iya. Tapi di situ apa? Bukan menyuci ya, tapi menyapu, ya kan? Kalau menyapu apa bahasa Arabnya? Taknus Iya, ia taknusu. ia taknusu Al-ghurfah. al Boleh, gurbatu. boleh. Kalau ghurfatul julus, ghurfatul naum, tafadhol itu tidak ada keterangan ya. Jadi yang penting adalah antum jawab dengan itunya, ya, tepatnya, kata kerjanya. Gitu kan. Apa yang dilakukan? Dia menyapu. Dan kalau antum lihat ya, sebagaimana antum ketahui, ya ini bukan sebagai kaidah, bukan sebagai kaidah, tapi sebagai logika saja. Ketika antum ditanya, dia sedang apa? Kata gantinya tetap, dia sedang titik-titik. Ya kan? Nama dia siapa? Nama dia Ahmad. Seperti itu ya. Jadi, ya, antum nggak perlu rubah polanya. Yaf'al, yaqro. Dia laki-laki membaca. Dia laki-laki melakukan, dia laki-laki membaca. Taf'al, taknus. Tadi antum betul ya. Aku mulai di dia laki-laki apa? Dia perempuan lakukan, dia perempuan menyapu. Seperti itu ya. Taf'al, taknus. Jadi tidak merubah. Beda dengan taf'al menjadi ana af'al. Seperti itu ya. Kamu menjadi saya. Tapi kalau dia ya tidak berubah antara di pertanyaan dan juga di jawabannya. Seperti itu. Coba setelahnya madza yaf'alur rajul Yusolli eh, yusalli. yusolli eh, bil masjid. Iya boleh seperti ya. Madza yaf'alur rajul yusalli fil masjid. Lalu yang setelahnya madza taf'alu Fatimah? Sahidu tilpaza. Sahih. Ya boleh seperti itu ya. Jadi yang Anda bilang tadi ya, polanya tidak berubah. Yaf'al yusalli titik-titik. Taf'al tusyahid titik. Karena memang kalau ditanya dia sedang apa? Dia sedang ya tidak berubah seperti itu. Ya, lalu untuk sisanya dua ini bisa antum kerjakan sendiri. Silakan jika ada yang tanyakan, kita lanjutkan. Nah, Ya, di sini ada latihan ya, bisa antum kerjakan sendiri di situ.
Di situ juga akmilil hiwar, maksudnya lengkapi hiwarnya ya. Dan ya ini tinggal antum lihat hiwar keberapa berarti ya. Astaiqidu indal fajr itu hiwar kedua ya seperti ini. Ah enggak, hiwar pertama malah. Hiwar pertama. Ya, tinggal antum lengkapi saja, antum bisa kerjakan sendiri gitu. Sini juga ya, jadikan tugas mandiri, lalu di latihan keenam yang terakhir, ajib anil as'ila at-taliyah. Jawablah soal-soal berikut. Ya, mata tastaiqidu, ya antum ditanya kapan kamu bangun. Ya, misalnya, saya bangun pada jam berapa atau saya bangun mubakkiron. Gitu. Jawab dengan jawaban masing-masing. Di sini ada al-qiraah, latihan membaca. Ya, seperti biasa seperti ini mencari perbedaan. Ya, cari yang berbeda. Yang nomor tiga di sini as-salisah, ya, as-saniyah, as-saniyah. Ah, yang beda berarti as-salisah, gitu ya. Ya, itu cukup mudah. Di sini mencari perbedaan juga, tapi bentuknya kalimat. Ya, silakan antum kerjakan sendiri. Lalu di sini sil baina al-jumlah wasuro al-munasibah. Sambungkan antara kalimat dengan gambar. Biasanya kita kata ya, tapi di sini kalimat. Kita lihat. Yadhabu ilal bait bil hafirah. Dia pergi ke rumah dengan bis. Mungkin ini Bis. ya, Ya. seperti itu. Nah, silakan bisa jadikan tugas mandiri. Harus sil baina soal wal jawab. Sambungkan antara soal dan jawaban. Ya, contohnya sih mata tastaiqidu. Oh, berarti kita sambungkan dengan Astaiqidu indal indal fajri. fajri. Jadi, Ya, seperti itu. Udahlah, gitu ya. Lanjutkan di sini ikroil fikroh. Bacalah paragraf summa ajib. Kemudian jawablah. Jawab pertanyaan di bawahnya. Ya, jadi macam soal cerita lalu diikuti dengan soal-soal yang berkaitan dengan ceritanya. Ya, untuk paragrafnya juga kosakatanya antum sudah ketahui karena diambil dari percakapan sebelumnya yang sudah kita bahas. Ya, antum bisa baca di situ dan juga bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Lalu di sini juga sama ya paragraf lalu diikuti dengan soal-soalnya. Lalu Alkitabah, latihan menulis. Seperti biasa kita lewati ya. Antum kalau punya bukunya silakan coret-coret di situ. Dan ya di sini ada ikhtabir nafsak, ujilah dirimu. Jadi setiap dua bab itu memang ada semacam ujian, ya ujian sederhana saja. Dan biasanya ada lembar kuning di sini. Ya, dan soal-soalnya pun atau latihan-latihannya memang lebih naik levelnya ya. Dan itu bisa kerjakan di situ misalnya kita lihat ya. Sil baina sa'i wa sil baina syai' wal makan alladhi yujadu fihi. Sambungkan antara sesuatu dan tempat yang ditemukannya dia. Jadi benda dengan tempatnya gitu ya. Antum bisa lihat sini furnun tempatnya apa? Matbah, madbah. matbahun. Hmm. Sarirun Grup matbahun. grup Gurupatu naumin. Iya, seperti itu ya Ya. latihannya seperti itu. Ya, walaupun naiknya levelnya tapi ya kita juga nggak bisa bilang di sini juga latihan yang sulit ya. Buktinya ya latihannya juga mudah gitu. Di sini adif kalimatain ila kulli majmu'atin. Tambahkan dua kata ila kulli majmu'atin di setiap kelompoknya. Misalnya sini asasun, kelompok perabotan berarti ya. Jadi kita tambahkan apa di situ? Mir'atun lalu bisa tambahkan Terus, salah sajadah. aja. Boleh, sallaja juga boleh. Ya, yang penting yang berkaitan dengan kelompok ya, ya. Maksudnya nggak keluar kelompok. Jangan tiba-tiba antum tambahkan di perabotan itu mobil misalnya. Ya, itu jangan. Ya, latihannya seperti itu saja. Lalu sini ada dan tartibiyah. Nah, bilangan urutan al-awwal bisa kita tambah dengan Al awalu asani asani. Ya, asani asalis iya, asalis saya mungkin astalis. Astalis. Ya, seperti itu.
Apa? Tis. Nah, ya latihannya mudahan. Jadi mungkin kendalanya adalah tidak tahu perintahnya saja ya. Untuk latihannya mudah seperti itu. Misalnya di sini juga ya do alama X letakkan tanda silang pada kata yang algoribah. Algoribah apa artinya? Algoribah itu artinya asing. Ya, Asing. jadi yang beda Baru ya. sendiri. Iya, yang beda Yang sendiri. Misalnya tobibun, mudarrisun, muhandisun, sitaratun. Mana yang berbeda sendiri? Tobibun ya. Kenapa tobibun? Sitarotun. Iya, sitaratun Ya. ya. Ya, Muannas. naam, muannas. Ya. Ya, betul. Ya, jadi jangan cuma menyilang saja. Sebenarnya Ana lebih sukanya letakkan tanda silang pada kata yang asing. Mada? Wa'ati alaillah. Ya, berikan juga alasannya. Gitu. Kenapa dia disilang? Ya, tadi betul. Antum mahkimu tadi. Alasannya karena dia mu'annas. Nah, faidah ketika diberi alasan, ya kita juga bisa memberikan alasan yang lain. Ya, kenapa? Karena di sini dokter, guru, insinyur, Insinyur. hordeng. Nah, tetap hordeng ya jawabannya. Karena apa? Dia benda mati sendiri, Ya. betul nggak? Iya. Iya, seperti Um, itu ya. Jadi alasannya bisa dua ya. Dia mau anak sendiri atau benda mati sendiri. Seperti itu. Lalu di sini yaksilu yanamu yakwi sohifah. Yang beda sohifah. Ya karena dia kata benda. isim ya. Iya, karena dia isim. Yang lainnya Isim. ada fi'il. Seperti itu ya. Cara mengerjakan latihannya. Dan balik lagi mungkin kendalanya adalah antum nggak tahu artinya saja ya. Justru memang latihannya mudah. Kendalanya tidak tahu artinya dan mungkin kendalanya mungkin malas mengerjakan gitu. Baik, sisa 4 menit kita akan gunakan untuk tanya jawab. Insya Allah minggu depan kalau kita bisa bertemu lagi kita akan masuk ke bab yang kelima tentang at-ta'am wa syarab, tentang makanan dan minuman. Mafhum materinya? Marhum. Ustaz. Alhamdulillah. Dan insya Allah juga kita bahas eh, pembelajaran berikutnya juga tidak terlalu susah ya, karena yang Anda bilang ya. Jadi kita sudah pelajari dasar-dasarnya. Kalau antum temui, ya antum dapati kita banyak mempelajari ini itulah gitu kan, maf'ul lalu perubahan domir, itu dasarnya ya untuk mempermudah kita belajar percakapan-percakapan setelahnya. Menurut Anda mustahil lah kita nggak bahas ya yang seperti itu ya. Lalu antum bisa paham betul-betul hiwar ya, yaitu mustahil. Ya antum harus tahu perubahan domir, lalu sifat tadi gitu kan. Lalu maf'ulun bi itu harus antum pahami. Lalu idofa juga itu harus antum pahami. Ya untuk memudahkan pelajaran setelahnya. Dan makanya antum temui pelajaran-pelajaran saya juga tidak banyak membahas. Contohnya tadi ya, hiwar ketiga, lalu kedua juga satu ya. Di bab 4 ini kita juga tidak terlalu banyak membahas. Karena memang kita sudah ketahui dasar ya. Ya dasar itu seperti akar. Jadi dia akan tumbuh, tumbuh, tumbuh. Bukan memperberat, tapi justru mempermudah. Seperti itu. Baik, masih ada 2 menit lagi. Ada pertanyaan, Akhi Mulyadi? Cukup Ustaz. Cukup ya. Ya. Baik, kalau cukup, nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.